Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adil Kurniawan dengan NIM 20231031037011331. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai the role of stakeholders in occupational health and safety management. Masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Efektivitas manajemen ketiga saat ini sangat bergantung pada keseimbangan antara dukungan regulasi dan faktor perilaku individu, di mana sektor UMKM masih menghadapi hambatan besar terkait keterbatasan sumber daya finansial dan teknis. Namun, ketersediaan fasilitas fisik terbukti tidak cukup karena perilaku coping pekerja terhadap risiko kesehatan lebih dominan ditentukan oleh aspek motivasi dan budaya organisasi dibandingkan sekedar kemampuan teknis. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan ketiga yang berkelanjutan terletak pada integrasi antara kebijakan pemerintah yang suportif dengan strategi manajemen yang berbasis pada psikologi perilaku pekerja. Masuk ke rumusan masalah, pada jurnal pertama dengan judul Case Study of Occupational Safety and Health in Vietnam's ICT Manufacturing SMEs tahun 2025, yang pertama yaitu bagaimana efektivitas kerangka hukum nasional Vietnam dalam menjamin perlindungan ketiga bagi pekerja di sektor manufaktur ICT yang berkembang pesat. Yang kedua, mengapa terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi nyata di lapangan pada perusahaan skala kecil. Selanjutnya di jurnal kedua dengan judul Coping Behavior Towards Occupational Health Risk Among Construction Workers, Determine and Identification Using the Combi Model and Data Mining Analysis tahun 2025. Yang pertama itu mengapa pendekatan K3 tradisional sering gagal dalam mengubah perilaku pekerja konstruksi terhadap risiko kesehatan jangka panjang. Yang kedua, bagaimana teknik data mining atau algoritma a priori dapat digunakan untuk menemukan pola tersembunyi antara karakteristik psikologis pekerja dengan penggunaan alat perlindungan diri, yaitu APD. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian adalah untuk memberikan analisis kritis melalui studi kasus mengenai praktik K3 di UMKM manufaktur ICT Vietnam, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk memperkecil hambatan kepatuhan di sektor tersebut. Selanjutnya, pada jurnal kedua, yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi model teoritis baru yang mengintegrasikan psikologi perilaku kombi dengan analisis komputasi untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mendorong perilaku kesehatan kerja pada pekerja konstruksi. Selanjutnya itu metode penelitian. Pada jurnal pertama, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan analisis dokumen hukum, observasi lapangan pada klaster industri ICT, dan tinjauan literatur mengenai perkembangan regulasi K3 di Vietnam dari masa ke masa. Selanjutnya di jurnal kedua, yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan pemodelan perilaku dari 484 sampel pekerja konstruksi di Tiongkok yang diambil melalui teknik survei. Dan alat analisisnya menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM untuk menguji validitas konstruk dan jalur pengaruh, serta Association Rule Mining atau ARM untuk mengekstrak aturan asosiasi antar variabel pelaku. Selanjutnya itu hasil penelitian. Pada jurnal pertama, hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa meskipun Vietnam telah mengadopsi standar internasional dalam hukum nasionalnya, UMKM ICT masih berjuang dengan biaya implementasi yang tinggi dan kurangnya pelatihan teknis bagi staf. Kepatuhan cenderung bersifat reaktif, yaitu hanya saat ada pemeriksaan daripada proaktif. Selanjutnya pada jurnal kedua, hasil SIM menunjukkan bahwa motivasi adalah mediator kunci. Artinya, meskipun pekerja memiliki kemampuan dan peluang, tanpa adanya motivasi seperti keyakinan akan konsekuensi kesehatan, perilaku coping tidak akan terbentuk. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Pada judul pertama, kelebihan adalah memberikan wawasan yang sangat kontekstual mengenai tantangan nyata di negara berkembang dan sektor spesifik seperti ICT yang jarang dibahas. Kekurangannya, data statistik yang mendukung pertumbuhan kualitatif membuat tingkat akurasi perbandingan antar wilayah menjadi terbatas. Selanjutnya itu jurnal kedua, kelebihannya itu sangat inovatif karena menggabungkan ilmu sosial psikologi dengan ilmu komputer yaitu data mining, memberikan dasar ilmiah yang sangat kuat untuk intervensi manajemen. Dan kekurangannya yaitu studi ini bersifat lintas seksional atau potret satu waktu. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, kedua jurnal menekankan bahwa ketiga bukan sekedar masalah teknis atau ketersediaan alat di sektor UMKM. Di sektor UMKM, tantangannya adalah dukungan struktural dan finansial, sementara di sektor konstruksi, tantangannya adalah membangun kesadaran internal, yaitu motivasi dan budaya kerja yang sehat. Dan untuk saran, organisasi disarankan untuk beralih dari sekedar memberikan instruksi menjadi membangun budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan nilai-nilai pribadi pekerja dan memberikan insentif bagi perilaku kerja yang sehat. Ini untuk referensinya, untuk jurnal pertama dan untuk jurnal kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.